Halo adik-adik, kembali lagi bersama kakak di segmen Cengeng Cerita Dongeng. Kali ini kakak akan menceritakan sebuah dongeng dari daerah Kalimantan Selatan. Dongeng yang akan kakak ceritakan berjudul Telaga Bidadari. Tolong disimak ya adik-adik. Sebelum melanjutkan kisahnya, tolong dibantu like, subscribe, dan menyalakan loncengnya supaya adik-adik tidak ketinggalan informasi yang kakak berikan. Selamat menonton. Pada zaman dahulu kala, ada seorang pemuda tampan dan bertubuh gagah. Pemuda tersebut bernama Awang Sukma. Awang Sukma gemar mengembara, berpindah dari daerah satu ke daerah yang lainnya untuk mengamati kehidupan makhluk hidup. Selain berpindah dari daerah lain, Awang Sukma juga gemar menyusuri hutan belantara. Bahkan di hutan belantara dia memiliki rumah yang dibangun di antara pohon-pohon besar. Selama tinggal di hutan, dia merasa tenang dan nyaman. Awang Sukma merasa senang karena hidup berdampingan dengan hewan-hewan dan berbagai jenis tumbuhan yang ada di hutan. Hingga suatu hari, dia diangkat menjadi penguasa hutan dan mendapat gelar Datu. Sebagai penguasa hutan, Datu Awang Sukma selalu berkeliling hutan. Dia mengamati setiap daerah kekuasaannya, tanpa terkecuali telaga yang airnya sangat jernih. Di dekat telaga itu ada pohon rindang yang penuh dengan buah-buahan. Banyak serangga dan burung yang menetap di pohon tersebut. Hal ini membuat suasana telaga menjadi sangat indah dan asri. Setiap hari Awang Sukma sering menghabiskan waktu dengan duduk di bawah pohon rindang dekat telaga, sembari melantunkan lagu dengan meniup seruling kesayangannya. Namun hari itu mendadak terdengar suara yang cukup keras dan berisik dari arah telaga. Seketika itu Datuk Awang Sukma berhenti meniup seruling. Dia mencoba melihat kondisi di dekat telaga dengan mengintip dari balik batu besar. Setelah mengintip di balik batu, betapa terkejutnya Awang Sukma ketika melihat 7 bidadari sedang bermain di air telaga. Awang langsung terpesona dengan kecantikan kumpulan gadis cantik itu. Dalam hatinya dia bertanya-tanya, siapa mereka? Kenapa cantik sekali? Apa benar gadis cantik itu adalah bidadari? Gumam Awang. 7 bidadari itu meletakkan selendangnya di tepi telaga. Selendang bidadari cukup berharga dan satu-satunya alat untuk kembali ke kayangan. Mereka yang tengah asyik bermain di telaga tidak memperhatikan kondisi sekitar. Melihat hal itu, Awang kemudian menemukan ide untuk mengambil salah satu selendang bidadari. Kebetulan salah satu selendang bidadari letaknya tidak jauh dari tempat Awang Sukma bersembunyi. Dengan cepat, Awang langsung mengambil salah satu selendang bidadari itu dan menyembunyikannya. Gerakan Awang Sukma untuk mengambil selendang menimbulkan suara bersisik. Para bidadari yang tengah asyik bermain air kemudian terkejut. Mereka bergegas ke tepi telaga dan mengambil selendang masing-masing. Namun salah satu bidadari kehilangan selendangnya. Setelah mencari cukup lama, ke-6 saudaranya meninggalkan dia. Ke-6 bidadari langsung bergegas untuk kembali ke kayangan. Sang bidadari yang kehilangan selendangnya hanya bisa menangis meratapi nasibnya. Melihat hal itu, Datuk Awang Sukma keluar dari tempat persembunyiannya seolah tidak terjadi apa-apa. Dia kemudian mendekati bidadari tersebut. Wahai sang putri, ada apa gerangan? Mengapa engkau menangis? Tanya Awang Sukma. Pada awalnya bidadari itu ragu untuk menerima bantuan laki-laki tak dikenal itu. Namun sang bidadari tidak memiliki pilihan lain selain menerima bantuan lelaki asing itu. Sang bidadari kemudian ikut ke rumah Awang Sukma yang ada di hutan dan tinggal bersamanya. Di dalam hutan belantara ini hanya ada Awang Sukma dan sang bidadari saja. Setelah sekian lama tinggal bersama, tumbuhlah benih-benih cinta di antara mereka berdua dan akhirnya mereka memutuskan untuk menikah. Dari pernikahannya dengan Awang Sukma, sang bidadari melahirkan sang putri yang diberi nama Kumalasari. Hidup mereka harmonis, terlebih setelah memiliki anak semakin lengkaplah kebahagiaan mereka. Namun pada suatu hari ada ayam hitam yang sedang mengacak-acak lumbung padi Awang. Sang bidadari yang melihat langsung bergegas untuk mengejar dan mengusir ayam tersebut. Kemudian sang bidadari melihat ada bumbung kayu yang tergeletak di dekat lumbung padi. Kenapa ada bumbung di sini? Kira-kira apa isi bumbung ini? Ujar sang bidadari dengan nada tidak percaya selendangnya sudah ketemu. Sang bidadari merasa kesal sekaligus bahagia. Bahagia karena yang selama ini dicari sudah ketemu, dan dia bahagia karena bisa kembali ke kayangan. Dia kesal karena telah lama mencari selendangnya namun ternyata ada di rumahnya. Kebenaran yang membuat sang bidadari semakin marah adalah karena sang suami yang menyembunyikan selendangnya. Tanpa berpikir panjang, sang bidadari sudah membulatkan tekadnya untuk kembali ke kayangan.
Dia segera bergegas memakai selendangnya untuk bersiap kembali ke kayangan. Selendangku sudah ditemukan, kini waktuku sudah tiba untuk kembali ke kayangan. Ungkap sang bidadari. Melihat sang istri yang akan kembali ke kayangan, Awang Sukma mendekatinya sambil meminta maaf dengan penuh penyesalan. Awang benar-benar menyesal karena sudah menyembunyikan selendang istrinya. Namun penyesalan Awang tidak membuat sang bidadari luluh. Dia tetap teguh dengan pendiriannya untuk kembali ke kayangan. Suamiku, aku titipkan Kumalasari padamu. Rawat dia dengan baik, karena aku akan kembali ke kayangan. Pesan sang bidadari pada suaminya. Sang bidadari menyerahkan anaknya yaitu Kumalasari kepada Awang Sukma. Hati Awang sangat sedih sekaligus menyesal karena istrinya akan pergi. Suamiku, ketika Kumalasari merindukanku, panggil aku dengan membunyikan seruling dan masukkan 7 butir kemiri pada bakul. Lalu goncang-goncangkan bakul tersebut bersamaan dengan bunyi seruling. Ujar sang bidadari. Setelah mengatakan hal itu, sang bidadari bergegas terbang dan kembali ke kayangan. Datu Awang Sukma hanya bisa menyesali perbuatannya dan merasa sedih melihat istrinya pergi meninggalkan dia dan anaknya. Setelah kejadian itu, Awang Sukma bersumpah untuk melarang anak keturunannya agar tidak memelihara ayam hitam. Awang Sukma merasa bahwa penyebab petaka dalam keluarganya adalah ayam hitam tersebut. Jika saja ayam hitam tidak masuk ke lumbung padi, sudah pasti istrinya masih ada di bumi untuk merawat anaknya. Kehidupannya pasti sangat bahagia bersama keluarga. Dan cerita pun tamat. Kesan yang dapat diambil dari cerita ini adalah sedalam-dalamnya kamu menyembunyikan bangkai pasti akan tercium bau busuknya juga. Yang artinya sejauh apapun kamu menyembunyikan kebohongan pasti akan ketahuan juga. Ikan tenggiri lumbung di padi, dan saya akhiri sampai jumpa lagi. Nantikan cerita-cerita selanjutnya. Tolong tulis di kolom komentar. Saya Irfan, sampai jumpa.